Jibril adzan, Nabi ngimami di situ. Seluruh para nabi makmum di situ. 124.000 nabi. Tapi sepulang dari Taif ini Nabi dikasih hadiah besar, hadiah rohani. Itulah Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu terjadi setelah kejadian Taif. Yang dikatakan oleh Nabi, saya tidak pernah menderita melebihi di Taif itu. Maka inilah yang dikatakan oleh para ulama al-musyahadah ba'dal mujahadah. Orang itu bisa menghadap kepada Allah setelah dia berkorban. Al-musyahadah menghadap pada Allah, ba'dal mujahadah setelah mujahadah. Nabi mujahadah di Taif habis-habisan. Belum pernah terjadi seperti di Taif itu. Maka setelah itulah Nabi diangkat ke langit menghadap langsung kepada Allah. Tapi ini harus paham ini, Rasulullah naik ke langit itu bukan karena Tuhan itu di langit, bukan begitu. Allah SWT carikan tempat yang sesuai untuk kejadian itu. Kalau Allah mau menghadapkan hambanya kepadanya di bumi pun Allah berkuasa. Di langit karena apa? Nah, untuk supaya Rasulullah itu mendapatkan suasana yang sangat istimewa untuk pertemuan yang sangat istimewa pula ini. Naik beliau dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Beliau di situ sudah melihat macam-macam keadaan, macam-macam keadaan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah melihat macam-macam itu sebelum naik ke langit. Subhanalladzi asra bi 'amdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina. Jadi dalam perjalanan Isra itu Nabi melihat macam-macam hal. Di antaranya dalam perjalanan itu ketika Nabi berjalan dengan Jibril alaihissalam dengan mengendarai buruk, maka ada panggilan dari sebelah kiri, Muhammad, berhenti. Tapi Rasulullah tidak mau noleh, terus saja. Maka Jibril mengatakan, selamat ya Rasulullah. Apa itu tadi? Itu panggilan dunia ya Rasulullah. Kalau engkau tadi noleh, umat kamu akan tergila-gila dengan dunia semua. Tidak ada yang mau agama. Ini pelajarannya. Seumpama Rasulullah noleh, umatnya akan tergila-gila dengan dunia semua. Jadi fikir, hati orang yang bertanggung jawab agama ini akan mempengaruhi umat. Semua Rasulullah noleh, umatnya akan sesat. Maka kita ini kalau ingin supaya umat ini baik, pertama kali kita ini jangan sekali-kali noleh ke dunia, ingin jadi pegawai negeri, ingin ijazah, ingin ini. Kalau santri kalau sudah noleh, ini seperti itu tadi, nanti umatnya ini akan rusak. Maka kalau ada santri tamat aliyah kok pamitan, itu saya sedih. Wah ini noleh ini. Noleh dipanggil dunia. Mau apa? Mau kuliah. Wah, bukan hanya noleh itu, tengeng itu lehernya. Jadi kaku itu nanti. Kalau jalan terus, ada yang manggil di sebelah kanan. Muhammad.
Rasulullah terus saja. Selamat ya Rasulullah, kata Jibril. Tuhan kok tidak noleh? Apa tadi itu? Itu setan. Ya. Setan. Seumpama Tuhan tadi noleh, umat engkau akan ikut setan semua. Nggak ada yang mau agama. Loh ini loh. Nolehnya Rasulullah itu bisa akibatnya panjang. Sekarang Rasulullah tidak ada, tapi ada waris-warisnya Rasulullah, yaitu orang-orang ahli agama ini. Orang ahli dakwah, orang ahli ilmu. Ini waris-warisnya Rasulullah memang. Dakwah itu dari mana? Dari Rasulullah. Ilmu dari mana? Dari Rasulullah. Nah, kalau waris-warisnya Rasulullah itu noleh ke dunia, noleh ya, atau noleh kepada panggilan-panggilan setan tadi itu, la haula wala quwwata illa billah, bisa bahaya. Tapi ini macam-macam riwayat dalam masalah ini ya. Ada yang mengatakan panggilan kiri itu panggilan Yahudi, panggilan kanan panggilan Nasrani. Kalau engkau noleh kiri, umat kamu jadi Yahudi semua. Kalau ke kanan, umat kamu noleh Nasrani semua. Wallahu alam. Yang jelas itu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi itu dikasih taufik oleh Allah tidak noleh kemana-mana. Ringse itu aja. Ada riwayatnya perlu dicek nanti. Untuk bisa menghadap kepada Allah, jangan noleh kemana, lurus menghadap kepada Allah. Jangan noleh ke dunia, jangan menoleh bicara-bicaranya setan, jangan menoleh kemana-mana. Tawajuh total kepada Allah. Insyaallah mulai kan? Dalam perjalanan itu, kalau dalam riwayat Ibnu Majah itu, Nabi itu berlalu kepada kuburannya Masyitah dan anaknya. Masyitah itu adalah wanita yang tugasnya itu menata rambutnya anaknya Fir'aun, dan dia ini orang iman. Tapi akhirnya ketahuan kalau dia itu orang iman, akhirnya dibunuh sama Fir'aun dengan anaknya, dikubur dalam satu tempat. Maka waktu Isra itu Nabi itu membau bau yang wangi sekali, wangi, betul-betul wangi. Maka tanya kepada Jibril, ini bau apa tuh ini? Ini bau kuburannya Masyitah dan keluarganya. Dalam riwayat yang lain mengatakan, Nabi mengatakan, saya ini sudah pernah masuk ke surga, tapi kuburannya Masyitah ini baunya lebih wangi dari surga, kata Nabi. Itu wanita yang dibunuh hanya karena agama. Dan ini kalau menurut orang sufi, ini satu pelajaran bahwa ke kuburan orang-orang soleh itu penting. Nabi itu Mi'raj mau menghadap pada Allah, kok mampir ke kuburannya Masyitah itu loh. Maka saya kalau mau ngimam itu mampir ke kuburan dulu di sini. Ini Isra Mi'raj, saya anggap gitu aja. Saya mengucapkan salam sama ayah saya, sama mbah saya, sama santri-santri yang ada di situ. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal mu'minat antum musarifun. Insyaallah annabikum lahikun. Baru sholat. Biasanya sholatnya itu agak tenang sedikit. Maka ulama-ulama dulu kuburan itu didekatkan masjid, itu bagus itu. Karena itu sunnah Nabi, kuburan didekatkan masjid seperti kuburannya Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, kalau ada orang Wahabi bilang, saya enggak mau sholat karena ada kuburan di dekat masjid. Oh, kamu itu keliru, itu sunnah Nabi kok kuburan dekat masjid itu. Kamu orang mana? Orang Saudi? Nah,
Kamu di Madinah nggak tahu kuburan di masjid itu? Nggak tahu, nggak pernah ke Madinah orang Saudi. Oh, gimana kamu ini? Ya. Nah, mulai kan Allah SWT, ini ceritanya panjang nih Isra Mi'raj ini. Nabi pun naik ke langit. Di sana ada acara. Ini sebagian riwayat, acara ini ketika di langit, ada yang mengatakan ketika di Masjidil Aqsa. Acaranya apa? Seluruh arwahnya para nabi dikumpulkan semua, sholat makmum kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Jadi di langit sana itu kayak diadakan peresmian. Nah, biar seluruh penduduk langit tahu semua. Biar orang yang di dunia, orang yang di barzah tahu semua bahwa ini adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya al Mursalin. Jibril adzan, Nabi ngimami di situ. Seluruh para nabi makmum di situ, 124.000 nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kamu renungi ini supaya kamu itu tambah cintanya kepada Rasulullah itu. Terus naik lagi sampai ke langit ketujuh. Di sana yang mulia baginda Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini dalam riwayat Muslim. Ke langit ketujuh. Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Nabi Musa di langit keenam. Terus langsung menghadap kepada Jabbarus samawati wal ardh, pencipta langit, pencipta bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa amma nawaluhu. Menghadap langsung ke hadirat Allah. Bila kaifin wala mithalin, tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi pada waktu itu. Dalam beberapa riwayat ketika Nabi mau menghadap kepada Allah itu, Jibril tidak ikut. Jibril sampai langit ketujuh berhenti. Maka ditegur sama Rasulullah SAW, Jibril nggak ikut naik. Oh, nggak kuat saya. Kalau saya naik satu sedikit saja terbakar saya, ini bukan pangkat saya ini di sini. Hanya engkau saja yang boleh naik. Naik sendiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika Rasulullah naik sendirian, sehingga Rasulullah itu agak resah di tempat yang belum pernah dilihat oleh siapa saja makhluk. Maka Rasulullah itu macam kok sepi, nggak ada makhluk sama sekali di sini nih. Ya. Tiba-tiba itu loh Rasulullah itu mendengar suara seperti suaranya Abu Bakar. Suara Abu Bakar itu menyuruh kepada Rasulullah, ya Rasulullah tenang, lihatlah, pandanglah Tuhan engkau. Ngajib kan? Di tempat itu loh mendengar suara Abu Bakar. Imam Abu Bakar ini orang-orang luar biasa ya. Ini kata para ulama pelajaran. Jadi orang itu memang bagaimanapun tinggi derajatnya itu memang perlu teman, kadang-kadang perlu teman biar nggak resah gitu. Kayak Nabi Musa minta teman. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Abu Bakar nggak bisa naik ke sana, suaranya aja naik. Maka ketika Rasulullah menghadap kepada Allah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Masya Allah.
Jadi sholat 5 waktu itu luar biasa ceritanya. Untuk mendapatkan perintah ini Rasulullah itu langsung menghadap kepada Allah, langsung melihat kepada Allah, langsung mendengar firman Allah. Sebelum itu beliau harus mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit-langit, bertemu dengan seluruh nabi, seluruh rasul. Baru mendapatkan perintah ini. Ini pelajaran buat kita, kata para ulama, bagaimana istimewanya sholat 5 waktu itu. Jadi jangan dianggap sholat 5 waktu itu barang biasa, ini barang luar biasa. Sudah menjadi sunnatullah, apa saja yang Allah berikan kepada nabinya, itu umatnya dapat bagian. Rasulullah dapat keistimewaan menghadap langsung kepada Allah dengan Mi'raj, maka umatnya pun dapat bagian, yaitu sholat 5 waktu. Barang siapa sholat 5 waktu, maka dia berarti menghadap langsung kepada Allah. Maka dikatakan dalam satu hadis, as-sholatu qurbanul mu'minin. Sholat itu adalah mendekatnya orang mukmin kepada Allah. Dalam Quran dikatakan wasjud waqtarib, sujud dan dekatkan diri kamu pada Allah. Jadi orang itu kalau sudah sholat itu sudah dekat kepada Allah, kayak Mi'raj itu. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah waktu sujud. Maka Nabi itu kalau menghadapi masalah apa saja sujud. Udah. Kalau sudah sujud, selesai masalah. Saya teringat ayah saya dulu tuh. Kalau beliau sudah resah menghadapi satu masalah itu, beliau selalu sujud. Dalam sujud baca hizib Nasr 41 kali. Langsung beledos. Nggak ada yang kuat untuk menghadapi itu. Tapi saya nggak kuat, saya sendiri yang nggak kuat kalau sujud 41 nggak kuat saya. Beliau gitu itu kalau sudah orang kok perkara agama terus, oh tak sujudi. Di jambu mente tenan. Iki ilmu kiai kudu ngerti iki. Kiai ra kuat ndonga ya wis. Tinggu itek-itekan wong mengko. Jadi semulaikan Allah SWT, ini saya pakai bahasa Jawa biar yang paham, khusus orang Jawa saja. Kalau ingin paham ya tanyalah sama orang Jawa. Disemulaikan Allah SWT, Isra Mi'raj ceritanya dimulai dari dakwah sampai puncaknya ke Thaif. Salat juga begitu, dimulai dari dakwah, yaitu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isra Mi'raj dimulai dari dakwah. Maka ini hasilnya Isra Mi'raj, yaitu azan, dimulai dakwah juga. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Sebelum Nabi ke langit, dadanya dibedah. Dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasuki iman dan hikmah, iman dan hikmah. Jadi orang itu untuk menghadap kepada Allah itu ini ada 2 syarat nih, iman dan hikmah. Dicuci dulu dengan air Zam-Zam, kemudian dimasuki iman dan hikmah. Kalau Rasulullah dimasuki iman dan hikmah secara luar biasa, bedah dadanya oleh Jibril, suci air Zam-Zam, masuk iman dan hikmah. Nah, kalau kita ini bagaimana? Supaya kita bisa dapat iman dan hikmah itu bagaimana? Bagaimana? Ini sudah sering saya katakan, sering saya ceritakan. Untuk mendapatkan iman, iman itu yang memberi Allah. Ya mintalah kepada Allah.
Ya Allah, berikan pada aku iman yang sempurna. Untuk mendapatkan hikmah bagaimana? Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah itu juga dari Allah. Kalau kamu ingin hikmah, ya mintalah kepada Allah. Ini cara pertama. Ada cara kedua. Untuk supaya kita mendapatkan iman itu, cara kedua adalah dengan sudah ceburkan diri kamu dalam perjuangan Rasulullah SAW. Ini ceritanya panjang sudah. Untuk mendapatkan hikmah, bagaimana caranya? Banyak caranya itu. Ringkasnya ceburkan diri kamu dalam usaha Rasulullah. Tapi ada perkara khas yang Nabi ceritakan masalah hikmah ini. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan amba Allahul hikmah min qalbihi yahruz ila lisanihi au kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah dalam hatinya, yang hikmah itu akan keluar ke mulutnya. Jadi antara sumber hikmah yang sangat besar yaitu ikhlas. Di antara sumber hikmah belajar Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Quran itu kitab yang penuh dengan hikmah. Kalau kamu ingin hikmah, belajarlah Al-Quran. Doa, ikhlas, belajar Quran. Ini ceritanya panjang. Ini supaya apa? Supaya hati kita ada iman dan hikmah, sehingga layak untuk menghadap pada Allah. Kemudian dalam sholat itu kita disuruh naik. Sholat, mulai awal sholat, Allahu Akbar, tundukkan kepala. Ini sudah mulai menghadap pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah menghadap pada Allah ini. Tapi ditingkatkan lagi rukuk, supaya ta'zimnya, mengagungkannya kepada Allah lebih tinggi lagi. Rukuk. Setelah itu di puncaknya sujud, tambah lagi mengagungkan kepada Allah. Wasjud waqtarib. Jadi dari berdiri sudah menghadap pada Allah, rukuk tambah lagi tawadhu kepada Allah, sujud tambah lagi ndelosor kepada Allah SWT. Jadi kalau kamu sholat, kamu rasakan begitu itu. Sehingga sholat itu peningkatan seperti Mi'raj itu, naik lagi. Pelajaran Mi'raj ini pelajaran supaya kita tidak puas. Naik lagi sampai Sidratul Muntaha, sampai menghadap pada Allah. Begitu juga kita umat Rasulullah SAW ini jangan puas. Naik lagi. Iman juga jangan puas. Tetapi kita minta lagi kepada Allah iman yang lebih sempurna lagi. Allahumma inni as'aluka imanan kamila. Ilmu jangan puas. Naik lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Kalau baru kelas 3 pulang, itu namanya seperti Mi'raj itu baru langit kedua, ketiga harus turun lagi, nggak bisa jumpa dengan Allah. Begitu juga ngaji, kalau nggak khatam tuh, Isra Mi'raj nggak jadi itu misalnya. Nah, kamu ingin begitu? Kita ingin ikut Rasulullah, terus naik lagi sampai menghadap pada Allah. Insya Allah. Akhlak jangan pula puas. Nabi selalu berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukilah aku sebaik-baiknya akhlak. Iman meningkat, ilmu meningkat, akhlak meningkat.
Semua terus meningkat. Ini pelajaran yang penting dari Isra dan Mi'raj. Diringkas saja ini. Setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadap kepada Allah, harus turun ke bumi lagi. Tidak lama kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Mulai manusia berbondong-bondong masuk Islam. Tidak lama kemudian orang Mekah masuk Islam. Tidak lama kemudian Jazirah Arab masuk Islam. Jadi maknanya perkembangan-perkembangan yang ada di bumi ini itu setelah ada perkembangan di langit. Perkembangan yang ada di bumi ini setelah ada perkembangan di langit. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, kalau orang itu mencintai, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan panggil Jibril. Jibril, saya mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian Jibril memberikan pengumuman di langit, seluruh penduduk langit, Allah telah mencintai fulan, cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai dia. Wa wudi'alahul qabul fil ard. Akhirnya terjadi perubahan di bumi. Orang-orang di bumi pun ikut mencintai dia. Inilah politiknya orang iman. Nah, bagaimana dia ini dicintai oleh Allah? Kalau sudah begitu nanti urusan-urusan bumi ini mudah. Tapi awalnya ya harus melalui ini tahapan mujahadah. Rasulullah menghadapi masalah-masalah. Dakwah itu pertama kali dibiarin, alah dakwah apa, nggak ada gunanya apa-apa. Lama-lama, kok berkembang, marah, orang-orang pada marah. Kalau sudah marah terus dakwah terus, dimusuhi. Dimusuhi kok terus, dakwah terus, diusir. Diusir kok terus dakwah terus, akhirnya ikut orang-orang gerutu malah ikut. Dimusuhi barang kok terus saya, wes tak melok wes. Nah, akhirnya gitu itu. Maka kalau kamu dakwah dibenci orang jangan marah. Ini menunggu pengumuman Jibril di langit sana loh. Mungkin belum ada pengumuman. Karena mungkin dakwahnya tidak tertib atau sudah tertib tapi tidak ikhlas. Atau sudah ikhlas tapi tidak ada iman dan hikmah yang kuat. Nah, di Isra Mi'raj itu pelajaran bagi kita semua. Insyaallah,